Allahumma la salli illa ma ja'altahu salah wa taj'alu sahbah in syi'ta sahla. Kita lanjut kita lanjut. Ini kita santai aja ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang ada yang iskal ya, ada yang pengen ditanya kayak gitu kan, atau ada yang mau start salah start kayak gitu. Woi mat salamat kayak gitu. Itu langsung raise hand aja, langsung ngobrol aja kayak gitu. Kita bawa santai insya Allah. Oke, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan syarat sholat. Ya, jadi syarat sholat itu kebagi jadi dua. Ntar aku share screen ya. Share screen-nya tapi pakai note aja. Syarat sholat. Pertama gini teman-teman. Yang namanya syarat, itu berarti dia tuh harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dan itu menjadi aspek utama. Ya, menjadi aspek utama tentang keabsahan atau tidaknya suatu amalan. Gampangnya gitu. Ya, itu namanya syarat. Nah, syarat sholat itu kebagi jadi dua. Ya, syarat kebagi jadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, syarat wajib, ini S wajib ya, S wajib. Nah, ini kita akan perinci satu-satu. Syarat wajib, itu pertama ada, tentunya gampangnya ada Islam. Jadi orang yang non-Islam, di sini kita 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 perinci jadi dua ya. Ada orang yang aslinya itu non-Islam, jadi dia kafir. Ada murtad. Ini dua orang yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda. Jadi dia kafir asli dan ada yang murtad. Nah, orang yang kafir asli itu dia tidak diwajibkan sholat dan teman-teman, dan dia ketika masuk Islam dia tidak mengkodok ya, atau tidak mengganti sholat yang sudah terlewatinya kayak gitu. Nah, adapun yang murtad ya, Islam yang murtad itu dia terkena konsekuensi pertama, ketika dia masuk Islam lagi itu dia harus mengkodok sholatnya seluruhnya. Ya, jadi dia harus mengganti seluruh sholat yang ditinggalkan. Contoh gini, ada orang sudah pubertas, umur 15 tahun. Lalu masuk ke umur 16, lalu dia murtad. Murtadnya di umur 16. Lalu dia masuk Islam lagi, join lagi ya, login lagi pakai akun yang sama, itu di umur ke-17. Maka selama setahun itu ya, dari 16 tahun sampai ke umur dia yang ke-17, dia wajib mengganti seluruh sholatnya. Begitu. Itu konsekuensi bagi yang murtad ya. Kenapa begitu? Ya, karena pertama sholat itu merupakan aspek ibadah ya yang paling besar dalam Islam, yang dimana kata-kata Rasulullah itu, barang siapa yang sholatnya bersih atau barang siapa yang sholatnya sempurna ya, yang sholatnya aman-aman aja, maka seluruh amalan-amalannya itu menjadi aman, maka dia auto masuk surga kayak gitu. Makanya saking besarnya konsekuensi dari sholat, maka orang yang murtad ini itu diberikan pressure kayak gitu, berikan pressure lebih untuk mengkodok. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukum sholat itu aslinya begitu. Paham? Nah, itu jadi yang pertama itu adalah syarat adalah Islam. Lalu yang kedua, itu adalah pubertas. Nah, ini penting banget, apalagi untuk teman-teman yang mau nikah, ini harus banget dinotis ya, perihal puber ini. Nah, pubertas itu ya sebenarnya ada perinciannya lebih dalam lagi, cuma aku kasih satu poin aja sebenarnya penting. Itu adalah salah satu cirinya adalah dia itu sempurna umurnya ya, sempurna umurnya 15 tahun. Sempurna umur 15 tahun laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan 15 tahun dengan 15 tahunnya ini bukan 15 tahun Masehi. Bukan Masehi, tapi 15 tahun Hijriah. Nah, ini beda nih, hati-hati soalnya. Perhitungan Hijriah sama Masehi agak beda. Karena Hijriah itu gampangnya, Hijriah itu kan cuma 29 dan 30, ya kan, setiap bulan itu kan. Nah, tapi kalau Masehi ada 31, ada yang 28 sebagainya. Nah, puber ini
ya, itu harus 15 tahun secara hijriah, teman-teman. Jadi harus kalau punya anak nanti ya, itu harus dihitung hijriahnya itu kapan sih? Kayak contoh aku umur aku secara masih itu 24 tahun. Tapi kalau secara hijriah umur aku 25 tahun lebih 4 bulan. Gitu, karena beda. Jadi hati-hati ya. Untuk puber, dia ciri-ciri yang pertama itu adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, lalu ciri yang kedua, yang puber itu adalah mimpi basah, mimbas. Mimbas untuk laki-laki dan perempuan juga sama. LK dan PR ya. LK dan PR. Dan mimbas ini cirinya adalah keluar air mani atau kita nggak nyebut air mani itu sperma, tapi kita nyebutnya itu air mani karena beda. Karena perempuan itu nggak keluar sperma, tapi keluar air mani juga. Nah, jadi ciri yang kedua adalah mimpi basah yang ditandai dengan keluarnya air mani untuk laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan yang dimana umur minimal mereka yaitu adalah 9 tahun. Ini tar ya. Mimbas yang kedua itu adalah mimbas yang minimal umurnya adalah 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Secara komariah atau secara hijriah. Oke. Mimpi basah untuk laki-laki dan perempuan ya. LK dan PR. Nah, jadi kalau seandainya ada kita punya anak misalnya, lalu dia keluar, lalu dia mimpi basah, anggaplah laki-laki misalnya, mimpi basah, lalu tapi mimpi basah dia di umur yang 8 tahun, umur dia yang ke 8 tahun. Maka dia belum puber. Jatuhnya belum puber. Kayak gitu. Walau dia udah keluar mani, iya, walau udah keluar mani, tapi dia belum masuk um, aspek minimal umur, 9 tahun kurang 16 hari. Tapi kalau seandainya ada anak kayak gitu kan, dia yang ke-12 lalu dia mimpi basah dan keluar mani, maka jelas dia itu pubertas. Begitu juga dengan perempuan. Oke, begitu juga dengan perempuan. Ketika dia mimpi basah ya, lalu misalnya keluar air mani di situ ya. Walaupun dia belum haid, teman-teman. Ini yang perempuan ya, walaupun belum haid, tapi dia keluar air mani. Di umur dia yang 9 tahun kurang 16 hari, maka dia pubertas jatuhnya. Maka dia balik. Maka dia kena hukum wajib sholat. Ada yang perlu ditanyakan di poin ini, di mimpi basah? Ayo, mangga ini kalau ada yang mau bertanya, kita buka dulu Sok, sampai barangkali kita rinci dulu. mau Sebelum jelasin masuk ke poin berikutnya. berlanjut. Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu yang ketiga adalah haid. Ya, haid kali ini jelas untuk PR, nggak mungkin laki-laki kayak gitu ya. Untuk perempuan yang dimana umur minimalnya adalah sama, 9 tahun kurang 16 hari. Oke, 9 tahun kurang 16 hari. Nah, jadi kalau seandainya ada perempuan keluar darah, ya anak perempuan keluar darah di bawah 9 tahun kurang 16 hari, ya secara hijriah tentunya, maka itu disebut darah apa? Darah istihadoh, ya atau darah penyakit, ya istihadoh. Nah, jadi bisa disebut sebagai darah haid adalah dengan minimalnya keluarnya umur 9 tahun, di umur yang 9 tahun kurang 16 hari. Begitu. Kan jadi darah yang keluar dari perempuan itu kan ada tiga ya, ada haid, ada nifas, ada istihadoh. Oke. Yang darah karena sehat lah bisa kita bilang ya, atau normalnya itu adalah haid dan nifas. Adapun istihadoh itu kita bisa sebut sebagai kondisi yang abnormal. Nah, saya nggak akan ngejelasin detailnya apa karena beda pembahasan. Nah, tapi untuk pembahasan yang pubertas, oke, pembahasan yang pubertas, keluar darahnya untuk wanita itu minimal di umur yang 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau di bawah itu jatuhnya adalah istihadoh. Ya, jadi dia belum wajib untuk sholat. Tapi kalau seandainya di atas itu, ya, di atas 9 tahun kurang 16 hari, oke, misalnya di umurnya ke 10 lalu dia keluar darah, maka jelas itu adalah sorry konifas. Itu adalah jelas bahwa itu adalah haid, maka wajib untuk sholat. Gimana? Dicerna dulu pembahasan yang pubertas, yang mau tanya silakan. Nah, ini yang pembahasan untuk yang pubertas selesai. Masuk ke syarat wajib yang berikutnya. Ada yang ditanyakan?
Atau ada yang kurang jelas? Baik lagi ya, ini penting banget untuk perihal parenting, ya perihal teman-teman yang mau nikah, bahwa wajib dicatat kapan anak kita itu lahir secara hijriahnya. Karena ini akan mempengaruhi umur pubertasnya, yang dimana efek dari pubertas, yang dimana itu maka wajib seluruh amalan-amalan Islam yang di dalamnya. Ya, amalan wajib, sholat, lalu termasuk puasa, itu menjadi wajib. Yang dimana sebelum itu nggak wajib. Tentu kan, nggak wajib. Nah, tapi kalau di atas itu, ya, sekitar di pubertas, maka dia wajib. Yang mana itu konsekuensi neraka surga tuh udah kena ke anak kita itu. Konsekuensi atau kausalitas dari dosa pahala itu udah kena. Kayak gitu ya. Tapi kalau di bawah itu belum kena, anak itu belum kena. Makanya ini saking pentingnya perihal umur ya, umur hijriyah buat anak itu, karena ya konsekuensinya adalah ke arah yang antara wajib dan haram kayak gitu. Oke, itu pembahasan yang itu syarat wajib yang kedua, yaitu adalah pubertas. Lalu syarat wajib yang ketiga itu adalah berakal, ya berakal. Oke, atau berakal, ya berakal. Yang dimana tentu ini mengeluarkan, atau orang yang gila, ya orang yang gila itu tidak menjadi wajib, ya tidak wajib untuk sholat orang yang gila, dan tidak ada kodok di situ kalau saja gilanya. Tapi kalau gilanya sengaja, contoh misalnya dia lagi stres gitu kan, banyak hutang kayak gitu kan, banyak pinjol sebagainya, lalu dia dengan sengaja ngebenturin kepala dia pakai batu, tak abis itu dia gila, maka lalu ketika sometimes dia sadar, misalnya 20 hari setelahnya dia sadar, maka dia wajib untuk mengkodok 20 hari sholatnya kalau dia sengaja. Tapi kalau dia nggak sengaja itu aman, begitu. Nah, untuk pembahasan akal ini ada istilah tamis, teman-teman. Tamis. Tamis itu adalah kondisi di mana, ya, seorang ini tentu ini di pembahasan anak ya, bukan pembahasan kita orang dewasa, bukan, ini pembahasan anak. Yang di mana kondisi tamis itu adalah kondisi antara si anak itu fase bayi atau fase puber. Oke, gini, aku jelasin gini. Jadi untuk fase anak itu ada fase bayi pertama, ya. Lalu di atasnya ada tamis, lalu di atasnya ada puber, ada puber. Nah, ya masa bayi ini ya nggak kena hukum apa-apa lah. Dia masa bayi masih kecil ya. Untuk umurnya berapa? Jujur tidak ada parameter tertentu untuk umurnya, karena memang mungkin setiap negara ya, atau setiap kepribadian manusia itu beda-beda. Jadi untuk umur dari bayi ini belum tahu berapa. Oke, kita masuk ke tamis saja langsung. Nah, untuk yang tamis ini itu dia ada ciri-cirinya, teman-teman. Ada ciri-cirinya ya. Salah satu ciri-cirinya adalah dia mampu untuk makan minum sendiri. Makan minum sendiri, mampu untuk cebok, menjawab ucapan dari orang yang dewasa. Maka itu masuk kategori tamis. Konsekuensinya apa, Kak? Nah, konsekuensi dari tamis itu adalah dia sudah harus, ya ingat ya, bukan wajib tapi harus, sudah harus untuk disuruh sholat. Itu. Jadi ya sudah diperintah untuk sholat, itu harus gitu. Tapi dia belum kena wajib sholat, bukan. Tapi dia harus diperintah untuk sholat, harus diperintah untuk, atau diajarkan untuk, dia nggak kena dosa ya, tapi ya mungkin kena hukuman ringan aja dari kita sebagai manusia, sebagai orang tua kayak gitu. Misalnya contoh kayak tegur, mohon maaf, misalnya dipukul pantatnya kayak gitu ya, dipukul pantatnya, dan tentu dengan kasih sayang, bukan karena kemarahan, bukan, tapi karena kasih sayang, untuk mengingatkan agar anak itu mulai terbiasa untuk sholat, begitu ya. Kurang lebih mungkin umurnya sekitar umur TK mungkin ya, dia sudah bisa makan minum sendiri, apa itu mungkin TK kali umurnya, atau mungkin di umur 3 tahun kali ya, kayak gitu kurang lebih. Itu tamis. Jadi kalau yang di bawah tamis itu hukumnya bayi. Dan kalau hukum bayi ini belum wajib untuk disuruh apapun, ya, untuk sholat, untuk puasa itu sama sekali belum diajarkan. Nah, tapi kalau tamis itu wajib untuk diajarkan. Nah, di atas tamis itu ada pubertas. Nah, kalau udah pubertas itu sudah wajib langsung melaksanakan. Kalau seandainya tidak melaksanakan, ya itu udah kena hukum dosa. Begitu, teman-teman. Udah kena hukum dosa. Nah, makanya ini adalah 3 fase dari kehidupan anak yang masuk korelasinya dengan perihal akal ya. Jadi
kalau kita punya anak, misalnya kita punya anak lalu udah umur TK, itu sebisa mungkin memang sudah diajarkan untuk perihal-perihal ibadah atau perihal-perihal yang bersenggolan dengan Islam seperti itu. Makanya ini penting banget untuk pendidikan anak itu ya. Untuk pendidikan anak itu awalnya pendidikan anak itu adalah ketika mencari pasangan. Kenapa gitu? Ya, karena dengan mencari pasangan yang sefrekuensi, mencari pasangan yang sekufu di situ kan, yang mempunyai visi misi yang sama, khususnya di masalah pendidikan, orang tua akan paham perihal apa namanya pendidikan anak ketika bayi, ketika tabis maupun ketika puber. Nah, itu penting banget. Jadi pendidikan anak itu bukan dimulai ketika anak itu masuk TK atau bukan, tapi ketika mencari pasangan. Begitu. Oke, poin yang ketiga, poin yang akal. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau poin sebelumnya yang mau ditanyakan? Lanjut aja dulu, Mat. Lanjut. Oke, langsung poin ke nomor berikutnya. Poin 4 ya. Syarat wajib yang keempat itu adalah ya, suci dari haid. Nah, sebenarnya ini pembahasannya dalam banget ya, pembahasan haid dan nifas ini ya. Kalau nifas masih gampang lah, haid yang agak ribet ini. Suci dari haid dan nifas. Oke. Khususnya teman-teman perempuan, ya, khususnya teman-teman perempuan untuk teman-teman akhwat, khususnya masalah haid, ini benar-benar harus detailing banget dan harus banget benar-benar harus dicatat siklus haidnya. Jangan sampai lupa, per bulan terus dicatat. Kenapa begitu? Karena perempuan pasti akan mengeluarkan darah setiap bulan. Ya kan, walaupun mungkin ada yang enggak ya, tapi kalau masih masa-masa produktif itu pasti ngeluarin darah. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman, darah teman-teman yang keluar itu bukan darah haid, tapi bisa jadi itu istihadah. Karena memang ada perhitungannya sendiri. Ya. Kayak contoh misalnya, darah itu paling minimal keluar sehari itu paling minimal itu adalah keluar 24 jam. Ya, yaum walailah. Itu adalah keluar minimalnya. Yang rata-rata itu biasanya 7 hari. Ya, rata-rata 7 hari dan maksimal 15 hari. Dan haid itu tergantung juga masa sucinya. Jadi ada perhitungan masa suci, ada perhitungan masa haidnya, ya. Lalu ketika misalnya Kak, misalnya dia bingung atau misalnya dia lupa dengan kondisi haid di bulan sebelumnya gitu ya. Misalnya anggap ini bulan Maret, berarti di bulan Februari. Di bulan Februari dia lupa hitungan haidnya. Itu gimana? Wah, itu makin ribet lagi tuh perhitungan haid. Jadi dia harus ngelihat dari hitung-hitungan hari, lalu harus dilihat juga dari warna dan dari pun termasuk kadang-kadang sampai perhitungan aroma. Itu pun ada di situ. Jadi makanya saking dalamnya perihal haid ini teman-teman yang perempuan kalau bisa jangan sampai lupa, jangan sampai luput ya perihal hitung-hitungan darah yang setiap bulan ya. Kenapa gitu ya? Karena konsekuensinya adalah kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita tuh lagi haid tapi ternyata tidak lagi haid, teman-teman. Tapi cuma lagi cuma istihadah darah biasa kayak gitu ya. Istihadah aja yang dimana dia itu konsekuensinya dia wajib sholat tetap. Wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan walaupun dia lagi keluar darah. Begitu ya. Nah, tapi kalau dia lagi haid, itu pun sama konsekuensinya. Mungkin ada teman-teman yang mikirnya, ah kayak lagi istihadah deh. Nah, tapi ternyata haid, maka sholat dia itu nggak sah. Ya, sholat dia nggak sah. Bahkan bisa jadi kalau dia tahu bahwa itu adalah istihadah, tapi kalau itu haid, kalau dia masih sholat, bahkan dia berdosa di situ. Ya, dosa besar lah jatuhnya. Gitu ya. Jadi makanya cuci dari haid dan nifas. Ini pembahasannya berat banget, bahkan dijelaskan itu dalam satu kitab yang saya pelajari itu nama kitabnya uh, sorry, lupa lagi nama kitabnya. Al-Istibana kalau nggak salah namanya. Al-Istibana itu jadi kitab fokus membahas pembahasan haid aja. Ya, pembahasan haid dan tentu kita sebagai cowok yang mempelajari itu sangat-sangat pusing gitu. Di halaman-halaman pertamanya masih oke lah, masih gampang. Tapi kalau udah pas masalah hitung-hitungan, jadi bahkan kita sampai hitungan matematika di situ ya untuk menghitungin masalah haid itu, wah itu baru baru mulai pusing-pusing, cemarut begitu. Makanya pembahasan haid ini pembahasan yang selalu diulang-ulang terus, apalagi di kajian cewek. Tapi teman-teman, untuk yang cowok itu juga harus tahu. Notice ya. Jadi pembahasan haid ini nggak cuma untuk cewek, nggak, tapi cowok juga harus tahu. Kenapa? Karena teman-teman yang berobsesi atau bervisi untuk menikah, yang dimana teman-teman menjadi kepala rumah tangga, ya, menjadi pemimpin, itu wajib untuk tahu
kapan siklus haidnya si istri. Kenapa? Karena ini bersenggolan tentang perihal pertama, perihal sholat pastinya. Lalu yang kedua, perihal hubungan suami istri. Kayak gitu. Jadi balik lagi ya, nggak semua darah yang keluar dari cewek itu darah haid. Jadi bisa loh si cewek itu lagi keluar darah, tapi ternyata darahnya dari istihadah dan si suami itu menjima. Itu boleh sebenarnya. Secara hukum ya, kita nggak bicara secara kesehatan. Ini kita bicara secara hukum. Begitu. Ya, jadi hati-hati. Perihal haid ini juga sebenarnya adalah pembahasan untuk cowok juga sebenarnya, bukan untuk cewek aja. Nah, konsekuensinya adalah, eh, sebentar. Masih record ya, masih record, share screen masih kan. Oke. Ya, konsekuensinya adalah untuk yang pembahasan haid ini, yang cewek itu nggak wajib kodok ya. Ketika dia sudah masuk fase haid, dia nggak wajib qada soal sholatnya, gitu. Tapi kalau seandainya dia salah sangka misalnya, dia kira haid ternyata istihadah, maka dia wajib untuk mengqada, begitu ya. Dia wajib untuk mengqada. Nah, tapi nanti ini akan aku bahas di pembahasan setelah pembahasan wajib, syarat wajib ya. Oke, lalu syarat yang kelima ya, syarat wajib yang kelima itu adalah sampainya dakwah. Sampainya dakwah. Nah, apa dimaksud sampainya dakwah? Ya, sampai dakwah ini adalah maksudnya sampainya Islam. Sampai Islam di telinga kita. Atau sampainya Islam di di negara kita gitu bahasanya ya. Jadi untuk orang-orang yang belum pernah mendengar kata Islam sedikit pun. Contoh misalnya orang-orang di Pulau Sentinel ya, di samping India atau di Pulau Sentinel misalnya, mereka sama sekali tidak melek dengan teknologi, sama sekali nggak tahu umur dunia itu berapa, dia sama sekali nggak tahu tentang perkembangan dunia, sama sekali nggak tahu tentang Islam di situ, maka dia tidak wajib untuk sholat. Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang sudah tersampaikan di kepalanya ya, maksudnya sudah dakwah Islam sudah sampai di telinganya, itu maka dia wajib untuk sholat. Ya, wajib untuk sholat, begitu. Makanya poin ini tuh menjadi jawaban sebenarnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita yang bertanya perihal bapaknya apa namanya eh ayahnya Rasul ya, ayahnya Rasul itu wajib sholat atau enggak sih kayak gitu loh, masuk surga atau enggak. Nah, kenapa kok ada pertanyaan itu? Karena memang pertanyaan itu muncul dari yang dimana Islam itu belum sampai ke ayahnya Rasul, ya, ke Abdullah ya, ayahnya Rasul. Pun begitu ke ibunya Siti Aminah, ya. Dakwah itu belum sampai ke mereka, ya, lalu mereka meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Makanya pertanyaan itu muncul, pertanyaan dari kaum sebelah sebenarnya ya. Ini kalau teman-teman yang apa namanya ngikutin perihal tanda kutip debat-debat antara kelompok-kelompok Islam, ya mereka itu bahkan ada yang berkata akhirnya Rasul itu masuk neraka. Loh, kenapa kayak gitu kan? Kenapa masuk neraka? Karena Islam itu belum sampai ke dia. Ya iyalah, Rasul aja apa namanya Siti Aminah aja wafat ketika Rasulullah masih bayi ya, bahkan ayahnya Abdullah aja wafat ketika Rasulullah belum lahir, kayak gitu kan ya, tentu Islam belum sampai ke mereka. Makanya tapi mereka tetap masuk surga teman-teman, mereka masuk surga ya, karena mereka berada di posisi yang Islam itu belum sampai ke mereka dan mereka dimaafkan, kayak gitu, mereka dimaafkan. Nah, tapi kalau untuk orang-orang, oke, balik lagi ya, kita ke pembahasan, balik lagi itu di laptop. Kalau untuk orang-orang yang sudah sampai di telinganya itu perihal Islam, oke, nah lalu dia tetap tidak sholat, maka dia kena konsekuensi dosa, seperti itu. Nah, gampang lah ya, nomor 5 insya Allah kita aman semua. Lalu poin nomor 6 adalah, ya, syarat wajib sholat adalah salamatul hawas. Salamatul hawas itu adalah sehat. Sehat secara panca indera. Sehat secara panca indera. Oke. Jadi maksud panca indera ini itu adalah jadi orang yang buta dan tuli, tapi berbarengan ya. Orang yang buta dan tuli itu dia tidak wajib untuk sholat. Lah emang kenapa gitu? Ya karena dia nggak bisa dapat insight apa-apa perihal sholat, teman-teman. Ya jadi barengan ya, nggak cuma kalau seandainya cuma buta doang misalnya, tapi bisa mendengar, itu dia tetap wajib untuk sholat. Tapi kalau buta dan tuli berbarengan, yang dimana tentu insight-insight apa namanya agama atau insight kehidupan itu nggak akan masuk dia, karena dia nggak bisa melihat, ya dia nggak bisa melihat dan tidak bisa mendengar juga. Ya jadi kayak orang, mohon maaf ya, ya apa ya, ya hidup
hidup nggak hidup jatuhnya ya, tanda kutip ya, mohon maaf, hidup tak hidup kayak gitu kan. Nah, untuk orang yang buta dan tuli secara berbarengan, maka dia tidak wajib untuk sholat seperti itu. Nah, lalu kalau seandainya misalnya dia sembuh, ya, dia beberapa tahun kemudian dia sembuh, misalnya dia menjadi bisa melihat lagi atau bisa mendengar lagi atau bisa sehat dua-duanya ya, maka dia tidak wajib untuk mengkodo, tidak wajib untuk mengkodo atau tidak wajib untuk mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Nah, ini perihal yang masalah poin nomor 6, sehat secara panca indera. Ya. Jadi kalau cuma tuli aja, kalau cuma buta aja misalnya ya, cuma buta aja tapi masih bisa mendengar, maka wajib untuk sholat. Kenapa? Karena kan perihal-perihal sholat itu masih bisa masih bisa diserap gitu kan, masih bisa diserap di kepalanya melewati pendengaran seperti itu. Oke, dari 6 syarat wajib ini ada yang tanyakan? Aku belum masuk ke pembahasan yang ini ya, masih belum pembahasan yang agak kontemporernya. Ini masih konseptual aja ini. Ada yang tanyakan? Ya guys, barangkali ada yang mau nanya, nanya aja dulu. Jangan Sok, sok, malu-malu. sok. Santai aja, santai, santai, buset. Kita sama-sama alumni kok. Ayo, ayo. Belum Silakan ada tadi. bang, udah jelas banget. Seriusan, apakah gak paham? Oke, masuk ke pembahasan yang agak kontemporer ya, atau pembahasan-pembahasan yang sering terjadi. Nah, khususnya pembahasan ini tuh bisa terjadi sama cewek sih. Jadi perihal haid, apakah seluruh haid? Oke, ini babnya gini. Apakah orang yang haid itu 100% tidak mengkodo sholatnya, ya? Apakah orang yang haid itu 100% tidak mengkodo sholatnya? Oke, jawab. Kita lihat dulu. Ya, kita jawabannya adalah tergantung. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi ada dua pembahasan dalam atau ada dua poin ya untuk menjawab perihal ini, yaitu adalah poin zawalul mani, ya, zawalul mani atau hilangnya, bahasa Indonesia itu hilangnya sebab atau hilangnya penghalang, lalu yang kedua adalah datangnya penghalang. Ya, maksud penghalang ini adalah haid, teman-teman. Ya, penghalang ini maksudnya adalah haid atau gila atau apa sebagainya. Jadi yang dimana kondisi dia itu tidak wajib untuk sholat, itu namanya penghalang. Ya, aku kalau bahasa Arabnya itu adalah zawalul mani dan turwul mani. Oke, pembahasan yang pertama, hilangnya penghalang. Nah, ini di notis. Apa sih? Begini. Apa deh ini deh? Oke. Nah, ini apa sih kok gini? Tar. Undo, delete stroke. 首先尝 Apa sih ini? Nah, oke. Pembahasan pertama, turul mani atau sorry. Zawalul mani atau hilangnya suatu penghalang. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau seandainya ada cewek haid, ya, cewek haid seharian full, lalu tapi jam 5 sore, ya jam 5 sore, jam 5 sore haidnya selesai. Ya, yang dimana ini tentu ini masuk sholat asar ya. Ini waktunya sholat asar. Waktunya sholat asar. Maka dia wajib untuk mengkodok sholat asarnya, teman-teman. Dia wajib untuk mengkodok sholat asar dan juga wajib untuk mengkodok sholat zuhur. Kenapa begitu? Karena sholat zuhur dan sholat asar itu bisa digabung.
atau bahasanya bisa dijamak, ya kan? Karena ada jamak takdim, ada jamak takhir ya, yang biasa kita dengar ya. Nah, kalau seandainya cewek, lalu dia selesai haidnya itu di jam 5 sore, maka dia wajib untuk mengqadha sholat asar, juga wajib untuk mengqadha sholat yang bisa digabung. Yaitu sholat apa? Sholat zuhurnya. Kayak gitu. Oke? Tapi untuk sholat yang sebelumnya diqadha nggak, Kak? Sholat yang, apa namanya, sholat yang subuh? Jawabannya enggak. Jadi cuma untuk asar dan zuhurnya aja. Kapan diqadhanya? Ketika setelah selesai haid langsung. Jadi selesai haid, langsung mandi, ya. Langsung mandi, langsung wudhu di situ ya. Mandi, wudhu, dan langsung sholat asar. Lalu setelah itu langsung sholat zuhur. Niatnya niat apa? Niat kodok. Andai Oke, nggak niatnya jawab. niat kodok. Andai Nah, nggak jawab. apa? Nggak tahu deh. Oke, Mami begitu belum ada info. begitu juga untuk orang, untuk cewek yang Udah dia siap. itu misalnya gini, dia selesai haidnya itu jam 7 atau jam 8 malam. Jam 8 malam. Yang dimana jam 8 malam itu masuk waktu Isya. Oke? Masuk waktu Isya. Maka dia wajib untuk mengqadha sholat Isyanya dan juga wajib untuk mengqadha sholat maghribnya. Kenapa gitu? Karena Isya dan maghrib itu bisa digabung. Oke, sekarang aku punya pertanyaan. Kalau seandainya cewek haid, lalu selesai haidnya itu jam 2 siang, kira-kira yang diqadha sholat apa? Coba dijawab. Ada yang diqadha nggak kira-kira? Cewek haid jam 2 siang, oke, bisa dijawab pakai di jawaban. Dia yang wajib diqadha sholat apa? Ya, jadi jawabannya sholat zuhur doang. Benar. Ya, jadi jawabannya sholat zuhur. Kenapa gitu? Karena dia belum masuk sholat asar. Dia belum masuk sholat asar. Jadi cuma sholat zuhur aja. Pun begitu ya. Jadi kalau cewek selesai haid jam setengah 7, ya, di jam isya, maka dia wajib untuk sholat maghribnya aja. Tidak sholat isyanya. Begitu. Tentu. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat isya. Ya, itu pembahasan simpel dari hilangnya penghalang ya. Hilangnya penghalang atau selesainya masa haid. Begitu juga orang yang gila ya, cowok. Kalau cowok berarti gila ya jatuhnya ya. Misalnya cowok bukan gila atau apa, hilang ingatan misalnya, atau pingsan di sini misalnya. Ya, pingsan kalau sengaja apa sebagainya. Lalu sama dia itu misalnya sadarnya itu pas jam 5 sore begitu. Maka dia wajib untuk mengqadha sholat asar dan sholat zuhurnya. Begitu. Nah, oke, masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua adalah ketik datangnya penghalang. Datangnya penghalang. Nah, ini agak dalam sedikit. Untuk orang yang datangnya penghalang itu ya, kalau seandainya datangnya penghalang itu di waktu sholat, oke, ada beberapa kata kunci yang aku catat lah ya. Pertama adalah masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, masuk waktu sholat. Lalu yang kedua adalah eh, waktu untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Lalu yang ketiga adalah waktu untuk bersuci. Oke, ada tiga kata kunci. Pertama adalah masuk waktu sholat. Lalu yang kedua adalah waktu untuk melaksanakan sholat. Ya beda ya. Jadi yang pertama adalah waktu sholat itu ya azan sebagainya. Lalu waktu untuk melaksanakan sholat, misalnya contoh sholat zuhur itu berarti 4 menit kayak gitu misalnya. Sholat zuhur, atau sholat zuhur berapa sih? 3 menit kayak gitu kan misalnya. Nah, lalu waktu untuk bersuci, ya bersuci itu maksudnya untuk wudhu. Ya untuk wudhu misalnya berapa sih? Paling semenit 2 menit kan gitu kan wudhu ya. Nah, jadi ada tiga kata kunci ini. Nah, oke. Kalau seandainya ya seorang wanita dia itu, anggaplah sholat itu jam 12 zuhur ya, masuk waktu sholat jam 12 zuhur, gampang ini. Azan zuhur itu jam 12. Oke. Lalu ada wanita misalnya dia haid
di jam 12 lebih 10 menit. Ya, haid jam 12 lebih 10 menit. Dan dia belum melaksanakan sholat. Jadi dia azan jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu dia yang nggak langsung tidur apa sebagainya, ya, tiduran atau sebagainya, main HP sebagainya kayak gitu kan. Nah, tapi di jam 12 lebih 10 menit dia kena haid. Maka pertanyaannya, dia wajib nggak untuk mengkodok sholat zuhurnya yang dimana dia haid lagi di sholat zuhur itu? Ya, jawabannya adalah wajib. Kenapa gitu? Ya, karena dia punya waktu 10 menit, yang dimana 10 menit ini mampu untuk sholat. Ya, mampu untuk sholat, mampu untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak sholat. Dosa nggak, Kak? Jawabannya nggak dosa. Jawabannya nggak dosa, tapi ya biasa aja, dia mengkodo aja kayak gitu. Lalu di 10 menit ini, interval 10 menit ini dia mampu juga untuk bersuci. Maka dia wajib untuk mengkodok sholatnya. Paham sampai sini? Aku kasih gambaran satu lagi misalnya. Ada cewek haid, ya. Dia haidnya jam 12 lebih 01 menit. Azan jam 12, lalu lebih 1 menit dia haid. Maka wajib nggak dia mengkodok? Jawabannya, tidak wajib. Kenapa? Karena 1 menit ini itu tidak memungkinkan dia untuk sholat. Ya, karena kan sholatnya biasanya 4 menit misalnya, 3 menit atau 4 menit. Ini dia nggak, ya dia kan nggak mampu untuk sholat di 1 menit kayak gitu kan. Pun begitu dengan bersucinya, nggak mampu untuk bersuci di 1 menit itu. Karena biasanya misalnya wudhu itu di 2 menit, 2 menit lah biasanya gitu kan. Nggak mampu untuk bersuci dan nggak mampu untuk sholat di waktu yang 1 menit, maka dia tidak wajib untuk mengkodok sholatnya. Ya, begitu juga dengan orang gila. Ya, ya tinggal diganti aja sebenarnya si diksi haid tadi dengan gila itu sama aja sebenarnya. Implementasinya sama aja. Nah, ini contoh pembahasan yang turul mani atau pembahasan yang datangnya penghalang. Begitu. Ada yang mau ditanya? Misalnya aku kasih pertanyaan. Ini ada yang mau Ada nanya, Mat. cewek, oke sok. Ini gue bacain ya pertanyaannya dari Hamasah. Oh, ada banyak. Oh, banyak. Sorry, sorry. Nah, Lanjut. kalau pagi dah lewat waktu subuh, misal jam 8 atau 10 pagi suci, perlu dikodok hari berikutnya Oke. di waktu subuh juga nggak ya katanya? Oke. Pembahasan itu bakal kita bahas setelah ini. Ya, pembahasan setelah ini. Sebenarnya jawabannya nggak wajib sih, nggak wajib di waktu apa namanya, nggak wajib eh di waktu subuh juga nggak sebenarnya. Ada lagi selain itu? Belum ada, jadi kayak lanjut aja deh, Mat. Lanjut. Itu aja. Oke. Nah, masuk ke pembahasan kodok. Sedikit pembahasan kodok. Makanya ini kita rinci jawaban apa pertanyaan tadi itu di pembahasan sekarang. Pembahasan kodok ya. Karena tadi kan ngebahas masalah kodok apa sebagainya. Sedikit pembahasan kodok. Nah, untuk kodok teman-teman, kebagi jadi dua. Kodok kebagi jadi dua. Secara uzur dan secara tidak uzur. Tidak uzur. Ya. Secara uzur itu ya atau yang dimaafkan itu namanya uzur ya. Itu contohnya adalah misalnya ya, tadi haid kayak gitu kan, atau lagi perjalanan safar kayak gitu misalnya. Atau secara uzur itu misalnya dia itu ketiduran, ketiduran. Ya itu dia jatuhnya uzur. Misalnya dia ini kita belak-belakan aja sebenarnya ya, tapi jangan dijadikan menjadi patokan karena uzur jadi boleh dong enggak. Jadi orang yang teman-teman, orang yang ketiduran, lalu dia tuh tidak mendengar azan dan tidak setelah alarm, lalu dia tuh lewat waktu sholatnya, itu sebenarnya itu dikatakan udzur. Itu dikatakan udzur sebenarnya. Contoh misalnya orang yang apa namanya sholat subuh, ya sholat subuh, bukan sholat subuh sorry. Misalnya dia tidur jam 10 malam, lalu bangun-bangun jam 8, tapi dia sama sekali tidak mendengar azan dan sama sekali tidak setel alarm dan dia juga tidak meniatkan untuk bangunnya jam 8 enggak. Sebenarnya dia tuh nggak dapat dosa karena dia jatuhnya uzur jatuhnya. Gitu. Tapi makanya saya bilang jangan
agak belak-belakan, maksudnya ini jangan dijadikan patokan. Jangan dijadikan patokan berarti setiap bulan selalu subuhnya telat terus. Enggak, jangan jangan patokan ya. Karena kan fikih itu pembahasannya hukum ya, boleh atau enggak itu fikih. Nah, atau kalau pembahasannya afdol dan tidak afdol itu pembahasannya di tazkiyatun nafas, pembahasan tazkiyatun nafas atau pembahasan pensucian diri. Nah, karena pembahasan fikih itu boleh atau tidak boleh. Nah, sebenarnya jawabannya untuk yang perihal tadi ya, jadi orang yang ketiduran kayak gitu kan, lalu bangunnya kesiangan ya, dan dia tidak ngestel alarm ataupun tidak mendengar azan, maka dia sebenarnya nggak berdosa. Begitu. Makanya orang yang tidur itu masuk kategori uzur. Ya. Atau berikutnya orang yang uzur berikutnya itu adalah lupa. Jadi dia tuh bener-bener kondisi apa lagi kerja ya, lagi kerja lalu saking padat kerjaan begitu kan, dia tuh sampai sama sekali tidak dengar azan dan sampai sama sekali tidak ingat waktu ya. Jadi misalnya dia kerja mulai dari jam 10 pagi, lalu dia fokus kerja, tak tiba-tiba udah asar aja, dan dia nggak sadar tiba-tiba, lah kok asar gitu kan, lah kok tiba-tiba udah sunset aja kayak gitu. Nah, maka dia dikatakan kategori uzur. Yang dimana uzur ini tentu semuanya tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, kalau yang tidak uzur berarti kebalikannya lawannya ya. Jadi orang yang sengaja gitu kan, udah tahu masuk apa namanya lagi bukber atau bukber ada maghrib di situ ya, bukannya sholat maghrib malah buat velocity kayak gitu kan, dia dengar azan dan dia tahu. Nah, orang bukber kan pasti tahu dia tuh akan masuk waktu maghrib kayak gitu kan, karena kan dia buka puasanya kan karena pas masuk waktu maghrib kan begitu, lalu dia malah velocity sampai lewat sholat maghrib sampai masuk sholat isya, maka kategorinya tidak uzur ya, jadi lalai jatuhnya, lalai terus apalagi ya, banyak lah contohnya tidak uzur ya, berarti di luar yang ini. Nah, konsekuensinya orang yang uzur itu dia wajib mengkodo sholatnya ya, ini kan kita pembahasan kodo ya tadi ya, tapi dia wajib mengkodo sholatnya tidak harus bersegera. Oke, kita bahas yang uzur itu dia tidak harus segera, tidak harus bersegera. Jadi bahasa Arabnya itu alat tarohi ya, atau alat tarohi, tarohi ya. Jadi dia tuh tidak wajib bersegera. Jadi boleh misalnya orang uzur nih teman-teman, orang uzur itu dia tuh ketika misalnya anggaplah orangnya tuh apa tadi ya, eh dia lagi haid ya tadi ya, kita pembahasan haid misalnya. Tadi kan aku bilang orang yang haid itu dia kenanya uzur ya. Lalu orang yang haid lalu dia mau mengkodok sholatnya. Itu sebenarnya boleh untuk kapan aja di kodonya itu boleh. Jawabannya. Tidak wajib di saat itu juga. Jadi boleh misalnya setelah haidnya selesai kayak gitu kan, lalu dia sholat asar, pembahasan tadi ya. Dia sholat asar, tapi dia ntar mengkodok sholat zuhurnya itu boleh misalnya besoknya atau lusanya itu boleh. Tidak langsung ketika saat itu juga. Boleh alat taroki. Nah, tapi kalau yang tidak uzur, nah tidak uzur itu wajib bersegera, wajib bersegera atau bahasa Arabnya itu al-faur ya, al-faur. Jadi orang yang lalai tadi misalnya ya, orang yang bukber tapi nggak sholat, yang nggak sholat maghrib lalu dia ingat, lalu dia baru ingat sholat maghrib, dia wajib untuk bersegera. Bersegera itu maksudnya apa? Dia langsung harus ngambil wudhu dan setelah wudhu langsung sholat. Nggak boleh setelah wudhu dia main HP dulu kayak gitu, atau makan dulu, bahkan itu nggak boleh. Kalau dia sadar dia belum sholat, maka dia wajib bersegera untuk sholat di saat itu juga. Konsekuensinya gimana kalau dia nggak bersegera? Jawabannya adalah dosa besar. Oke? Jawabannya dosa besar kalau dia tidak bersegera. Gitu. Jadi itu kondisi orang yang apa namanya? Bersegera untuk orang yang tidak uzur. Nah, lalu juga untuk konsekuensi untuk orang yang tidak uzur ya, untuk orang yang tidak uzur, itu dia wajib untuk apa ini, wajib taqdimu 'alal hadirah illa idza khasya fawat wa waqti shalah wa waqtil hadirah. Jadi dia wajib untuk sholat di waktu itu. Contoh gini misalnya, dia mengkodok sholat apa, misalnya dia sholat apa namanya, sholat sholat asar ya, dia sholat asar. Nah, lalu dia kondisinya adalah kodok sholat, teman-teman. Dia kondisinya adalah kodok sholat atau dia ada sholat yang
ada sholat yang bolong ya, misalnya ada sholat yang bolong, lalu dia di waktu sholat, misalnya sholat yang bolong itu sholat asar. Nah, lalu dia mau mengkodok, ya mengkodok sholatnya di waktu asar, maka hukumnya dia mengkodok sholat di waktu asar itu menjadi wajib. Tapi kalau seandainya untuk orang yang udzur, ya orang yang udzur tadi, dia boleh mengkodok sholat asar itu di luar waktu sholat asar, itu boleh. Misalnya di waktu maghrib, waktu isya itu boleh. Tapi kalau seandainya untuk orang yang tidak uzur, itu wajib mengkodok sholatnya di waktu asar. Begitu. Paham maksudnya? Makanya tadi jawaban yang tadi tuh. Jadi, untuk orang yang haid tadi, itu sebenarnya boleh. Misalnya dia selesai haid jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Kan sholat subuhnya kelewat. Saya kalau sholat subuh nggak kena kodong nggak. Misalnya dia uh, sholat asar gitu kan. Sholat asar. Nah, atau di selesai haidnya itu jam 17 ya. 17.00. 17.00. Itu kan dia wajib untuk mengkodok sholat zuhur. Oke, wajib untuk mengkodok sholat zuhur. Nah, untuk orang yang haid itu boleh sholat zuhurnya di waktu asar atau boleh sholat zuhurnya di waktu maghrib apa sebagainya itu boleh. Nah, tapi untuk orang yang tidak uzur tapi dia mengkodok sholatnya ya karena lalai apa sebagainya, dia wajib mengkodok sholat zuhurnya itu di waktu zuhur. Gitu. Wajib mengkodok sholat zuhurnya di waktu zuhur, bukan di waktu asar. Begitu maksudnya. Oke. So, konsekuensi dari uzur dan tidak uzur. Nah, ini pembahasan yang jadi selesai pembahasan kita yang pembahasan wajib sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan syarat sah sholat. Tadi kan aku bilang syarat itu kebagi jadi dua ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, sekarang syarat sah. Oke, sebelum masuk ke syarat sah, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diulangi pembahasan yang sebelumnya? Kalau subuh nggak perlu diganti. Karena kan subuh nggak masuk ini, subuh nggak masuk ke apa namanya sholat yang bisa dijamak. Nggak harus diganti. Misalnya dia tadi ya selesai haid di jam 8, oke? Setelah haid di jam 8, maka dia nggak wajib untuk mengqadha sholat subuh, ya. Tapi kalau dia masuk ke kategori sholat yang bisa dijamak, ya, misalnya dia selesai haidnya jam 15 ya, jam 15 lagi, jam 5 sore, jam 17.00, maka dia wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya. Kenapa? Karena sholat zuhur itu bisa dijamak dengan sholat asar. Itu maksudnya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Cukup? Lanjut aja, Mat, berarti. Lanjut. Oke. Berarti sekarang ke syarat sah ya? Syarat sah. Ya tadi Oke. syarat wajib. Jadi syarat wajib itu adalah kondisi itu di mana orang jadi wajib. Kalau untuk syarat sah ini, dia pembahasannya ya orang itu sah atau enggak sholatnya. Nah, jadi Halo, halo. Mat? syarat sahnya sempurna apa? Oh enggak, ini tadi potong-potong. Takutnya sinyal. Oh, oke. Oh, Nah, Mat, bentar nih, Mat. Mumpung belum mulai syarat sah, ini ada yang mau nanya lagi nih, Mat. sok sok Mat, sok. mau nanya katanya dari Amirah. Berarti kalau kita mau kode suatu sholat, berarti kita harus lakuin Mm-mm. kode itu sesuai sama waktu sholat yang bolong itu ya. Kayak 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 kita mau kode maghrib, harus kode di waktu maghrib kan, kayak gitu. Nah, jawabannya tergantung. Dia kodonya karena uzur atau enggak uzur. Anggaplah uzur misalnya ya. Anggaplah uzur. Maka dia bebas kapan aja sebenarnya mau kode waktu sholatnya. Kalau seandainya dia uzur. Contoh misalnya gini, tak kasih gambaran. Aku ketiduran untuk sholat zuhurnya. Ya, aku ketiduran sholat zuhur, tak, maka ya ketiduran sholat zuhur berarti aku misalnya tidur jam 11, jam sebelum zuhur, tidur sebelum zuhur, lalu aku bangun-bangun asar. Nah, aku itu boleh untuk mengkodok sholat zuhurnya itu kapan aja sebenarnya. Boleh di waktu asarnya atau boleh di zuhur yang besoknya lagi. Itu boleh. Oke. Tapi kalau aku sengaja misalnya meninggalkan sholat zuhur, maka aku wajib untuk sholat zuhurnya di waktu zuhur. Nggak boleh di waktu asar. Begitu teman-teman. Alal hadirah dia. Jadi wajib untuk sholat di waktu sholatnya itu begitu. Ya untuk orang yang haid tadi contoh misalnya ya,
dia eh, selesai haidnya jam 18.30, di mana itu masuk waktu maghrib. Berarti ada yang dikodok nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang dikodok sih, karena kan dia maghribnya masuk waktu maghrib dan dia belum masuk waktu isya. Maka dia sebenarnya nggak wajib untuk mengkodok, ya. Jadi dia tuh hanya sholat maghribnya aja, jadi isyanya nggak sholat. Tapi kalau dia selesainya itu jam 20.00, ya jam 8 malam, begitu, maka dia wajib untuk mengkodok sholat zuhurnya. Mengkodok sholat zuhurnya. Kapan kodok sholat zuhurnya? Itu ya ketika waktu sholat isya itu, nggak ada masalah. Begitu maksudnya. Kan jadi sholat qadha itu adalah sholat yang di luar waktu ya sebenarnya ya. Sholat yang di luar waktu yang karena kondisi tertentu itu namanya sholat qadha. Begitu. Jadi kalau masih 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 masuk waktu sholat, ya itu berarti bukan qadha sholatnya namanya. Namanya sholat adaan atau sholat yang secara konstan itu adaan kayak gitu. Ya nah, ada pertanyaan lagi? Nah, Cukup ya? kita cek dulu. Semakin cepat semakin utama berarti. Ada yang mau nanya lagi nih, Ya Arif, benar. Arif tambahin katanya. Benar. Benar, semakin cepat semakin utama, benar. Ya, makanya ini masuk ke bab fadilah atau bab keutamaan. Memang paling cepat adalah ya sudah di kondisi-kondisi kayak gitu tuh kita tuh ya udah langsung aja gitu. Cuma kan masalahnya manusia itu nggak semua kondisinya sama kayak kita, teman-teman. Ada kondisi yang ya mungkin dia sibuk banget apa sebagainya begitu kan hingga mungkin ya susah lah untuk sholat secara apa untuk mengkode sholatnya secara secara cepat itu susah kayak gitu ya. Udah makanya karena fikih itu untuk seluruh umat manusia, maka dari itulah atau untuk seluruh umat muslim maka itulah ada apa bab-bab tertentu gitu atau ada keringanan-keringanan tertentu begitu maksudnya. Ya paling afdolnya memang langsung segera kayak gitu. Ada lagi? Cukup? Di bawah Hamasah nambahin katanya misal ada keyakinan sudah suci waktu subuh nih Mat. Tapi baru bangun jam 8 dan baru suci. Tetap diganti subuhnya kan karena uzur ya? Berarti kalau kayak gitu. Gimana gimana? Dia se- Dia yakin subuhnya misalnya udah suci waktu subuh, tapi baru bangun jam oke. 8 dan baru suci. Tetap diganti subuhnya karena Oh uzur. baru mandi. Hmm. Iya dia wajib. Oh enggak, dia nggak kena uzur jatuhnya karena dia kan udah yakin, dia yakin dia tuh suci. Jadi dia berhaidnya udah berhenti ketika subuh. Tapi dia nggak langsung Hmm. mandi kan? Nggak Nggak langsung mandi langsung kan? karena baru Dan bangun dia jam nggak 8. langsung sholat kan? Hmm. Berarti dia wajib sholat di situ. Kayak gitu. Oh, dia wajib untuk mengkode sholatnya secara alal faur. Gitu. Harus secara langsung. Nggak bisa ditunda-tunda. Oke, oke. Lanjut, ini ada yang nanya lagi nih. Anjum. Mat, kalau jamak kosor takhir di waktu Isya itu sholat yang duluannya maghrib apa Isya katanya? Bebas. Bebas, oke. Nggak bebas. Kalau jamat akhir ya, kalau jamat takdim wajib untuk sholat yang pertama dulu. Sholat yang pertama lalu sholat yang kedua. Tapi kalau jamat akhir itu bebas mana duluan. Oke. Ada lagi? Ya lanjut Mat, syarat sah. Oke, lanjut. Dari waktu Masuk kita. syarat sah. Pertama adalah syarat sah sholat itu wajib ya atau syarat sah itu adalah masuk waktu sholat tentunya. Masuk waktu. Nah, masuk waktu ini teman-teman ya tidak segampang yang kita pikirkan sebenarnya ya atau tidak se general yang kita pikirkan. Nah, masuk waktu sholat itu ada derajat-derajatnya. Ada derajat-derajatnya. Ya, ada derajatnya yang pertama, derajat paling kuat itu adalah kita tuh yakin banget dengan tanda-tanda masuk waktu sholat. Contoh, jadi gini, azan itu bukan menjadi patokan masuk waktu sholat ya sebenarnya ya. Azan itu bukan, azan itu cuma sebagai penanda, bukan sebagai patokan. Nah, untuk sebagai patokannya itu adalah ada tanda-tanda masuk waktu sholat. Contoh misalnya sholat maghrib, ya. Sholat maghrib, tanda masuk sholat maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Masuk waktu sholat isya itu adalah terbenamnya seluruh matahari, gampangnya gitu, bahasa gampang gitu. Seluruh matahari, jadi benar-benar gelap. Itu setelah sholat apa masuk waktu sholat isya. Sholat subuh tandanya itu adalah terbitnya fajar, terbitnya matahari. Sholat zuhur tandanya adalah ketika matahari itu sudah matahari itu berada di tengah-tengah kita, tapi agak sedikit condong ke arah barat, agak sedikit condong ke arah barat. Jadi nggak posisinya tuh nggak
pas di tengah-tengah. Jadi kalau ada bayangan itu bayangan kita tuh agak memanjang. Gitu kalau pakai bayangan kita agak memanjang. Itu kalau seandainya sholat zuhur ya. Kalau sholat asar ciri-cirinya adalah bayangan kita itu 2 kali dengan panjangnya kita. 2 kali dengan tinggi badan kita. Itu tanda sholat asar. Nah, itu merupakan waktu apa namanya masuk waktu atau cara kita untuk mengetahui waktu yang nomor satu, martabatnya nomor satu, ya. Derajatnya nomor satu itu adalah itu. Jadi mengetahui kapan posisi matahari itu, begitu. Ya memang untuk dipermudah ya, maka disyariatkannya azan, azan sebagai penanda masuk waktu sholat, maka tapi bukan menjadi patokan. Karena contoh nyatanya, contoh misalnya gini, teman-teman biasanya mungkin berbuka puasa tapi sebelum azan maghrib, ya kan? Karena memang sudah masuk waktu maghrib, tapi azan maghribnya belum. Begitu. Dan ini juga menjadi jawaban kenapa kok azan itu kadang-kadang beda-beda sih waktunya kayak gitu kan. Bukan berarti masuk waktunya itu beda-beda, bukan. Tapi karena azan itu hanya sebagai penanda. Penanda masuk waktu sholat. Begitu. Ya, jadi yang pertama, derajat nomor satu adalah mengetahui posisi matahari lah. Posisinya di mana. Lalu yang kedua adalah, itu dikasih tahu lah bahasanya. Dikasih tahu sama orang yang paham. Ya, jadi dikasih tahu misalnya gini, kita lagi hiking lalu kita nggak tahu kapan waktu zuhur, kapan waktu asar misalnya, tapi kita dikasih tahu sama penduduk setempat bahwa udah masuk waktu sholat asar nih, maka kita ikuti keyakinan penduduk setempat itu, begitu. Nah, lalu derajat berikutnya itu baru adalah eh, menggunakan jam tangan, ya, menggunakan waktu, menggunakan ya jam tangan atau menggunakan alat waktu lah ya bahasanya, ya, alat pengingat waktu. Itu baru derajat yang berikutnya, ya. Atau kita itu dikasih tahu sama muazin, ya, kita dikasih tahu muazin tapi dalam kondisi muazinnya itu dalam kondisi yang contoh gini, lagi ada mendung, yang dimana kan nggak jelas ya, mendung mendung awan cumulonimbus banget kayak gitu kan, kondisinya itu yang siang itu menjadi gelap, dan dimana kita nggak tahu, dan kita nggak ada jam tangan btw, kita nggak ada jam di situ. Nah, tapi kita nggak tahu kapan masuk waktu sholat zuhur. Nah, lalu ada muazin yang dia itu apa ya bahasanya, muazin yang soleh lah gampangnya, muazin yang fikoh yang soleh, lalu dia berkumandang, maka ketika itulah masuk waktu sholat zuhur, ya. Ketika itu masuk waktu sholat zuhur. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika waktu sholat itu atau ketika kondisi kenyataan ya, ketika kondisi matahari itu nggak jelas, misalnya kondisi mendung banget kayak gitu kan, atau apa ya misalnya, gerhana misalnya, gerhana matahari yang dimana gerhana itu seharian full, jadi mana kita nggak bisa tahu kapan waktu. Oke, misalnya gini, contoh kenyataannya, kan ada di suatu negara yang matahari itu nggak terbit-terbit ya, jadi full malam terus. Apakah dia nggak sholat zuhur? Nggak juga, dia tetap sholat zuhur gitu. Tapi nanti ada, dan kapan kita tahu waktu sholat zuhurnya itu ketika kita mendengar azan dari muadzin, ya. Dan muadzinnya harus muadzin yang soleh, bukan muadzin yang mohon maaf abal-abal, bukan begitu. Itu jadi ada derajat-derajatnya untuk mengetahui kapan masuk waktu sholat. Nah, lalu yang kedua adalah, ya, itu menghadap kiblat. Nah, ini suka banyak keliru mungkin. Menghadap kiblat banyak keliru. Nah, menghadap kiblat juga teman-teman, itu ada derajat-derajat juga. Ya, ada derajat-derajat juga. Ya. Jadi untuk derajat atau untuk dalam pendapat madzhab Syafi'i ya, pendapat yang kita pelajari sekarang, menghadap kiblat itu yang paling utama adalah menghadap ke Ainul Ka'bah atau menghadap ke Ka'bahnya langsung. Dan ini agak susah dipraktekkan. Ya, jadi kan ini ada Saudi ya. Anggap ini negara Saudi, di sini Mekah, di sini Jeddah, di sini Mekah, di sini Madinah. Nah, Ka'bah itu di sini. Nah, kita kalau dalam madzhab Syafi'i yang dimana ini agak ribet sebenarnya, agak berat, kita itu wajib untuk menghadap kepada Ainul Ka'bah atau menghadap kepada Ka'bah secara presisi, secara mutlak. Nah, tapi ini agak susah karena ya gimana caranya kita benar-benar mentarik garis lurus dengan Ka'bah itu agak susah. Nah, maka ada pendapat yang lebih memudahkannya, itu adalah kita menghadap kepada jihatul Ka'bah, ya, atau menghadap kepada ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah itu kan berarti misalnya gini. Ini kan Saudi.
gambarnya gini, coba aku gambar lagi misalnya anggaplah ini Indonesia, lalu ini Saudi. Ini Saudi dan di sini di sini Ka'bah di sini misalnya. Ka'bah di sini. Nah, posisi kita di sini. Nah, kalau menghadap Ainul Ka'bah, kita tuh wajib tarik garis lurus ke sini, teman-teman. Wajib begitu. Nah, tapi kalau seandainya kita menjihatil Ka'bah, kita cuma hanya menghadap ke arah Ka'bah aja, itu jadi bisa kita tuh ke arah sini gitu loh, agak ngelenceng dikit. Tapi yang jelas adalah ke arah Ka'bah itu berada. Jadi agak melenceng-melenceng dikit itu boleh. Itu menurut pendapat lain. Begitu. Nah, yang paling makanya untuk kita yang memudahkan ya untuk kondisi kita yang di luar negeri ya, yang jauh dari Saudi, itu kita menjihatil Ka'bah aja. Itu adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap kepada inti dari Ka'bah gitu, atau menghadap kepada bangunan Ka'bahnya bukan, tapi kepada inti dari Ka'bahnya gitu. Nah, itu jadi yang paling utama adalah Ainul Ka'bah. Cuma kita agak susah karena Ainul Ka'bah ini bisa kalau kita seandainya lagi umroh gitu ya, insya Allah kita umroh semua kayak gitu kan, kita berada di Masjidil Haram, maka kita benar-benar wajib menghadap kepada bentukan dari Ka'bahnya itu. Jadi Ainul Ka'bahnya. Nggak boleh untuk melenceng ke sini, misalnya melenceng ke sini itu nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kalau kita yang di luar negeri itu ya boleh-boleh aja begitu. Karena ini namanya menghadap kepada ke arah Ka'bah. Begitu. Nah, dan untuk yang oke, lalu yang menghadap ke kiblat itu apanya sih? Apakah kepala, apakah dada atau apanya? Oke. Untuk orang yang sholatnya kondisinya berdiri ya, atau duduk, kondisi atau duduk, yang menghadap ke Ka'bah itu adalah dadanya, teman-teman. Dadanya. Jadi posisinya yang menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau kepalanya misalnya agak nengok sana sini itu nggak ada masalah, ya, karena dia wajib untuk yang wajib itu adalah badannya lagi apa nih, shouldernya atau dadanya menghadap ke Ka'bah. Kalau dia kondisi sholatnya itu berdiri atau duduk. Nah, tapi kalau kondisi sholatnya itu dia mutoji itu apa kayak bukan telentang ya bahasanya ya, tiduran tapi nyamping gitu loh, kayak mayat. Tahu ya mayat, kalau mayat kan kalau ditaruh dikubur kan nggak begini ya, nggak telentang bukan, tapi dia agak di apa namanya, di atas lambung lah bahasa begitu ya, di atas paru-paru begitu ya. Nah, kalau untuk yang kondisinya seperti itu, jadi soalnya tiduran tapi mutoji istilahnya, tiduran tapi menyamping lah ya tidurannya, itu yang menghadap ke Ka'bah ya, atau menghadap kepada arah Ka'bah itu adalah dada dan wajah ya, dada dan wajahnya. Jadi kata kalau orang sakit misalnya dia nggak bisa sholat untuk berdiri, tapi sholatnya misalnya dan nggak bisa juga untuk duduk, lalu tapi sholatnya itu mutoji gitu ya. Jadi telentang begini, bukan telentang sorry, apa bahasanya ya, sholat tapi nyamping ya, nyamping kayak gitu. Maka yang harus menghadap ke Ka'bah itu adalah dadanya dan kepalanya, begitu. Dada dan kepalanya. Nah, tapi kalau untuk orang yang telentang, ini gue nulis apa sih? Telentang. Jadi dia benar-benar posisinya itu apa? Contoh misalnya, mohon maaf, stroke misalnya, stroke yang ya nggak bisa geser sana sini, jadi dia telentang. Ya. Maka yang wajib untuk menghadap Ka'bah itu adalah ujung kaki dan wajah. Nah, jadi makanya untuk orang yang sakit itu, teman-teman, sebenarnya orang yang sakit itu nggak semuanya langsung tiduran, nggak. Tapi dia harus benar-benar semampunya dulu. Kalau seandainya dia nggak bisa berdiri, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka bukan telentang, bukan. Tapi urutannya adalah dia harus mutoji dulu. Jadi sholatnya itu sambil apa namanya itu miring gitu ya, sambil miring begitu. Yang dimana yang menghadap ke arah Ka'bah itu adalah dada dan wajah. Nah, tapi kalau untuk orang yang posisinya nggak bisa lagi begini gitu kan, jadi posisinya memang harus telentang, maka dia harus kakinya itu menghadap ke Ka'bah dan kepalanya itu dinaikin pakai bantal gitu. Dinaikin pakai bantal, jadi kepalanya tetap menghadap ke arah Ka'bah. Jadi bukan telentang kepalanya ngarah ke atas, bukan. Bukan, wajahnya ngarah ke atas bukan, tapi harus apa namanya menuju ke arah kakinya gitu loh. Jadi makanya dikasih bantal begitu. Ya itu jadi kondisi orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang sakit atau orang-orang yang ya kondisi sholat tapi harus menghadap Ka'bah, maka seperti ini contohnya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang dimana
kita itu sholat tapi nggak bisa menghadap Ka'bah atau tidak bisa menghadap kiblat. Ada kondisi ya. Contoh yang pertama adalah kondisi orang yang sholatnya itu karena syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu karena sangat takut, kondisi yang sangat mencekam. Kondisi yang mencekam. Yang kondisi yang mencekam. Kondisi yang mencekam. Contoh misalnya lagi perang. Yang dimana kalau kita menghadap Ka'bah misalnya musuh itu di depan kita, atau musuh di belakang kita, ya. Tapi Ka'bah itu di depan kita. Nah, kita kalau seandainya menghadap ke depan, maka kita akan diserang sama musuh. Maka kita boleh sholat itu menghadap atau membelakangi Ka'bah. Itu boleh. Ya, karena kondisi mencekam. Atau kondisinya misalnya apa? Banyak hewan buas misalnya. Kita nggak tahu hewan buas itu di mana misalnya. Tapi anggaplah misalnya Ka'bah di sini. Nah, lalu hewan buas itu misalnya di sini. Di sini ada apa nggak tahu lah. Di sini hewan buas. Nah, kita kalau ngadep ke sini, ya kita akan diterkam sama mereka. Nah, makanya kita boleh ketika dalam kondisi yang sangat mencekam ini, kita tuh menghadap ke arah hewan buasnya gitu. Kita boleh menghadap ke hewan buas di kondisi yang mencekam ya tentunya ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk kondisi yang apa namanya? Kondisi yang menghadap Ka'bah. Lalu ada yang tanyakan sebelum masuk ke poin berikutnya? Yang syarat ketiga dari syarat salat. Oke. Nah, syarat yang ketiga untuk salat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan kecil ya. Nah, hadas itu teman-teman, hadas itu adalah kondisi ya. Jadi bedakan antara hadas dengan najis, itu beda ya. Hadas itu adalah kondisi yang dimana kita kondisi yang mewajibkan kita untuk sholat, bukan untuk sholat, sorry, untuk berwudu ya, atau untuk bersuci, berwudu maupun untuk mandi, ya mandi wajib. Tapi kalau najis itu adalah kita itu mengeluarkan ya kita atau barangnya yang keluar dari tubuh kita yang memang hukumnya najis. Nah, itu namanya najis, gampangnya kayak gitu. Nah, untuk syarat yang ketiga itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Gampang ya untuk apa namanya suci dari ini ya. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau seandainya uh, ada orang sholat tapi dia lupa kalau dia itu ternyata belum wudhu, teman-teman. Bukan belum wudhu, sorry. Kurang tepat ya kalau pakai diksi belum wudhu. Tapi kondisi dia itu sedang berhadas. Tapi dia lupa, misalnya tadi dia tuh kencing. Lalu setelah itu dia langsung sholat. Ya, atau dia sholat di beberapa jam berikutnya, tapi dia lupa. Dia tuh kondisinya tuh ya habis kencing tadi. Sah nggak sholatnya kira-kira? Ingat lupa loh, bukan sengaja. Sah nggak kira-kira? Coba. Udah bisa jawab? Jadi dia kondisinya lupa. Ya, kondisinya lupa kalau dia tuh berhadas. Sah nggak kira-kira? Ya, betul. Sholatnya nggak sah. Ya, dia harus sholat ulang. Jadi harus bersuci, ya. Harus wudhu, dan dia harus ngulang sholatnya. Begitu ya. Nah, jadi gampang itu. Lalu yang poin berikutnya nomor 4 adalah suci dari, nah ini baru. Suci dari najis. Ini penting juga. Najis di mana? Di pakaian, di badan dulu, badan, pakaian, dan tempat. Dan tempat ya, suci dari tiga posisi ini. Oke. Nah, untuk yang dari badan gampang ya, badan gampang. Jadi kita misalnya contoh ada kotoran, tak. Jadi misalnya kita sholat nih teman-teman, sholat tas, lalu tiba-tiba ada tai burung, tas jatuh, basah tai burungnya, ya maka kita batal sholat kita harus ngebersihin tai burungnya itu, begitu. Pertanyaannya, tapi wudhu kita batal nggak? Kalau misalnya ada najis orang lain ya, atau ada najis ya eksternal kayak gitu kan, bukan dari diri kita tentunya, ya kita misalnya lagi sholat lalu tiba-tiba ada tai burung, tak begitu basah tai burungnya. Nah, kita wajib wudhu lagi nggak? Coba aku tanya.
Wajib wudhu nggak kita? Tentu sholatnya nggak sah, tapi wajib wudhu nggak? Ya, jawabannya adalah betul. Nggak wajib wudhu. Jadi tinggal dibersihkan aja ya, sholat kita batal, tinggal dibersihkan, tak gitu kan, pakai air ya, sampai baunya hilang, sebagainya hilang, maka kita langsung langsung sholat lagi. Jadi nggak wajib wudhu. Kenapa? Kenapa nggak wajib wudhu? Karena kita tidak sedang dalam kondisi berhadas. Ingat ya, tadi yang aku spill di awal, kalau hadas itu adalah kondisi kita. Ingat, hadas itu adalah kondisi kita setelah kita mengeluarkan najis biasanya, ya, atau kalau kita nggak keluar najis lah, itu kondisi kita yang mewajibkan kita untuk berwudhu. Maka itu namanya hadas. Nah, kalau najis itu adalah barangnya. Najis itu barangnya, mau dari diri kita ataupun mau dari orang lain atau dari eksternal, kayak gitu ya. Nah, makanya eh, ya tai burung tadi karena itu dari eksternal ya dan bukan dari kondisi kita, maka kita tinggal batal sholat kita bersihkan toh dan sholat kita dilanjutkan. Nah, tapi oke, ada pertanyaan lagi. Misalnya kita sholat, tek, ya kita sholat, lalu kita sadar ada kotoran cicak, tapi kotorannya kecil, bukan kecil, sorry, kotorannya kering, ya, tai cicaknya kering. Kira-kira kita harus ngebatalin sholat kita nggak? Kalau tadi kan basah tuh, kalau tadi kan yang contoh pertama tuh basah, ya, tai burung basah. Nah, kalau ini kering. Oke, oke, nggak usah, benar, nggak usah batal. Lalu tapi gimana? Kan kita kondisi kita lagi ada najisnya di sini, karena dia kering. Gimana gimana caranya? Sebenarnya tinggal ini aja sih. Ya, jadi jawabannya adalah tetap dia dalam kondisi membawa najis dan dimana ketika dia sholat, lalu dia sadar ternyata ada tai cicak kering. Dia tinggal disentil aja teman-teman, tak sentil selesai. Kayak gitu, tinggal disentil. Tapi kalau dia kelamaan, ya kalau dia tuh udah sadar kalau ada tai cicak, tapi dia kelamaan untuk bersihinnya, maka batal sholat dia. Kenapa begitu? Karena dia membawa najis hukumnya. Ya, maka dia nggak suci di badan dia. Begitu, ya. Jadi wajib langsung misalnya sadar langsung ditek gitu. Jadi nggak harus batal. Oke? Gitu ya. Itu kalau seandainya kalau seandainya ada kotoran di badan kita. Ya, begitu pula dengan di pakaian kita, ya. Di pakaian kita juga sama. Kalau seandainya ada kotoran, ada najis misalnya, ya kecuali najis yang dimaafkan ya. Contoh najis yang dimaafkan itu misalnya eh, orang yang tukang tukang jagal ya, tukang sembelih hewan. Lalu kan di pakaian dia tuh banyak kotoran misalnya, banyak najis ya, najis dari darah hewan. Lalu dia sholat sebenarnya itu dimaafkan. Ya, dan aku nggak akan membahas detailing perihal najis yang dimaafkan ataupun yang tidak dimaafkan karena itu agak ada pembahasan sedikit. Nah, tapi kalau seandainya eh, masuk kategori yang dimaafkan, contohnya itu darahnya kecil misalnya, darahnya sedikit misalnya, ya darahnya sedikit dan itu ya contohnya untuk orang yang jagal tadi ya, tukang potong atau misalnya ntar pas Idul Adha nih teman-teman, Idul Adha teman-teman ada yang bagian motong sembelihan kayak gitu kan, nah itu boleh sebenarnya untuk langsung sholat karena itu dimaafkan najisnya, begitu. Pun begitu di sini tuh ada turunan masalah itu adalah khususnya teman-teman yang jadi imam ya. Untuk teman-teman yang jadi imam perlu digarisbawahi perihal yang kalau seandainya kita pakai mikrofon, lalu mikrofon kita di ujung yang di mana tentu kita kan nggak apa nah, jadi najisnya itu bukan di mikrofon kita, bukan yang di pakaian, bukan, tapi misalnya di ujung speakernya ya. Jadi mikrofon itu tersambung dengan najis. Bahasanya gitu. Ya, mikrofon kita tersambung dengan najis, misalnya di ujung itu ada tai cicak misalnya. Maka sholat kita batal juga. Kenapa begitu? Karena kita masuk dalam kategori hamlun najasa. Hamlun najasa atau membawa najis. Membawa najis. Maka hati-hati di sini. Di sini ada turunan masalahnya juga, hati-hati ketika kita sholat tapi bawa anak. Ya, sholat tadi bawa anak kecil, yang gendong bayi misalnya. Sebenarnya sholat gendong bayi itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kalau si bayinya ini belum tentu suci. Misalnya bayi udah dipempersin. Nah, tapi dia misalnya apa ya, kencing misalnya. Kencing dan kita lagi sholat dan kita lagi gendong bayinya, maka sholat kita batal juga. Kenapa begitu? Karena kita sedang membawa najis bahasanya. Ya. Atau misalnya bayi apa namanya sudah dibersihkan, nah, tapi masih ada sisa najisnya, lalu kita gendong untuk sholat, misalnya. Kita gendong untuk sholat, maka sholat kita batal juga. Kenapa begitu? Ya karena kita membawa najis dari si bayi. Ya, jadi
suci dari najis itu bukan cuma najis dari diri kita, bukan ya, tapi juga najis eksternal yang tersambung dengan kita. Begitu. Pun begitu perihal yang makan, perihal yang apa namanya tempat, ya, perihal yang tempat, suci dari tempat. Nah, untuk tempat sholat teman-teman, tempat sholat itu bukan seluruh area sholat kita, bukan, tapi hanya bagian-bagian yang kira-kira nempel dengan kondisi sujud kita. Jadi kan sujud itu ada tujuh anggota tubuh ya. Jidat satu ya. Ya ada yang mengatakan sampai hidung begitu kan. Jidat, hidung misalnya anggaplah sampai hidung. Jidat yang bersambung ke hidung satu, lalu kedua telapak tangan dua tiga, lalu lutut tiga empat dan ujung kaki lima enam. Ujung kaki lima enam. Nah, anggaplah misalnya ini sejadah. Ini sejadah. Nah, anggota yang atau tempat sholat yang dimaksud, ya tempat sholat yang dimaksud di sini itu hanyalah area dari tempat sujud kita. Satu, di sini jidat ya, jidat. Lalu ini dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki atau dua ujung kaki. Nah, jadi hanya segini saja. Jadi kalau seandainya ada kotoran di sini misalnya, di sini ada kotoran cicak, atau di sini ada kotoran apa ya misalnya, najis dari darah misalnya, maka sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah. Jadi karena yang dimaksud dari tempat, ya suci dari tempat ini adalah tempat sholat. Yang dimana tempat sholat itu adalah area sujud kita. Area sujud kita, area sujud ya. Jadi bukan seluruh area masjid, bukan. Tapi hanya bagian-bagian sujud kita. Jadi misalnya ada satu masjid, tapi di ujung masjid misalnya itu ada kotoran apa kucing misalnya apa sebagainya. Maka sholat kita tetap sah. Begitu. Oke. Lanjut ke berikutnya. Itu adalah perihal menutup aurat. Ya, jadi syarat yang ketiga tadi kan, syarat yang ketiga adalah suci dari syarat ketiga lagi, keempat ya. Yang keempat adalah suci dari najis. Lalu yang kelima adalah menutup aurat. Menutup aurat. Nah, ini gampang banget untuk cowok ya. Untuk aurat cowok aku simpel aja, buat aurat cowok itu dari ujung ya, atau di antara ya, sorry, di antara pusar dan lutut. Jadi boleh sebenarnya sholat itu kita cuma pakai handuk aja, itu sebenarnya boleh. Ya, jadi misalnya di bagian atas itu terbuka, itu nggak ada masalah sebenarnya kalau cowok. Begitu ya. Oh ya, sebelum masuk ke area aurat, dan ini masih dari nutup aurat ini ya, teman-teman. Itu adalah yang menutup warna kulit kita. Warna kulit kita. Contoh, warna kulit kita sawo matang. Warna kulit kita sawo matang. Lalu kita pakai pakaian yang tipis banget. Pakai legging, pakai pakaian yang tipis. Tapi warna kulit kita tuh nggak kelihatan. Maka tetap itu dikatakan nutup aurat. Dikatakan nutup aurat, seperti itu. Maksudnya kategori ini ya, kita balik lagi teman-teman, ini bukan pembahasan tazkiyatun nafas ya, atau pembahasan pensucian diri, bukan. Ini pembahasan hukum. Pembahasan hukum. Nah, jadi kita tuh boleh sebenarnya sholat itu pakai pakaian yang amat ketat, itu boleh. Selama itu menutup warna kulit kita. Lalu misalnya ada pertanyaan, Kak, misalnya sholat, tapi pakai pakaian, bukan pakaian, sorry. Oh bener, tapi pakai pakaian yang terbuat dari plastik transparan. Tapi plastiknya itu tebelnya 5 cm atau 10 cm tebelnya, kayak baju astronot gitu, tapi tebel banget. Tapi transparan. Kira-kira sah nggak sholatnya? Atau itu dikatakan sebagai penutup aurat nggak? Walaupun tebel banget. Ah, benar, jawabannya enggak ya, karena dia transparan walaupun setebal apapun. Nah, tapi kalau dia tipis apapun yang penting nutup warna, itu dikatakan menutup aurat begitu. Nah, masuk ke pembahasan area-area aurat ya. Yang laki-laki gampang. Laki-laki gampang tadi udah aku jelasin. Dia itu di seluruh area, apa seluruh area. Aurat laki-laki hanya di antara untuk sholat ya. Untuk sholat itu di antara pusar dan lutut. Ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk misalnya lagi nggak ada baju kayak gitu, nggak ada baju, cuma ada celana 3/4 ya, atau celana pendek yang nutupin atau yang di bawah lutut. Ya, itu boleh sholat pakai pakaian seperti itu sebenarnya. Cuma kalau afdol atau nggak afdol ya tentu nggak afdol kayak gitu ya. Tapi sah begitu. Nah, untuk yang perempuan ya, untuk menutup aurat yang di area sholat ya, atau di pembahasan sholat itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak
tangan. Oke, di sini aku tafsir. Untuk wajah, ya wajah itu hitungannya dalam madhab kita dalam Syafi'i itu adalah dari lahirnya lagi. Dari benar, min madhab Syafi'i dari lahirnya apa ini rambut sampai ke dagu dan dari ujung telinga ke ujung telinga itu bahasan wajah. Oke, jadi kalau yang di bawah sini aurat nggak? Nah, nih langsung kena nih. Yang di bawah sini aurat nggak? Ya, jawabannya adalah aurat. Ya, jawabannya adalah aurat kalau di bawah sini. Lalu gimana Kak untuk yang sholat yang sering kita pakai selama ini? Nah, ini saya nggak tahu jujur. Aku secara pribadi aku nggak tahu apakah ada pendapat lain mengenai batasan aurat. Ya, aku rasa ada, cuma aku nggak tahu kayak gitu. Mungkin di mazhab lain atau mungkin di pendapat lain di apa namanya di mazhab kita gitu ya, di mazhab Syafi'i mungkin ada pendapat lain. Cuma yang aku pelajari dan yang apa namanya yang bisa aku pertanggungjawabkan itu adalah batasan aurat ya atau batasan wajah ya untuk perempuan ya itu adalah dari lahirnya rambut sampai ke dagu dan dari ujung telinga ke ujung telinga ya dari sini apa namanya anak telinga dari anak telinga ke anak telinga ya jadi dagu ini maksudnya aurat makanya eh, apa namanya aurat atau mukena yang benar sebenarnya teman-teman itu ada mukena orang-orang zaman dulu coba nih aku kasih gambarnya deh mukena nenek-nenek tahun 80-an ada nggak ya mukena orang-orang dulu itu benar itu mukenanya jadi dagunya itu ada tutupnya gitu loh tahu ya maksudnya ya kalau nonton film horor-horor yang ada yang ada apa mukena-mukenanya tuh nah kayak gitu lah tuh kayak film apa tuh film apa aku lupa Tahajud atau apa ya Makmum oh ya film Makmum bener yang dia tuh setannya itu pakai mukena tapi di sini ketutup nah itu yang benar tuh jadi dia secara secara fikih sah itu bener secara fikih sah dia ya jadi bener juga dia nah lalu lalu yang telapak tangan ya telapak tangan itu adalah seluruh yang area putihnya. Ya, jadi punggung tangan itu sebenarnya masuk aurat juga. Masuk aurat begitu. Jadi telapak tangan. Telapak tangan. Makanya kalau yang orang-orang dulu itu dia pakai mukena yang dia itu ada ininya tuh ada apa namanya itu? Pengaitnya ya di sininya ya. Ya tau lah maksudnya itu. Jadi ada pengaitnya di sini. Jadi sini itu ketutupan. Nah, itu yang benar. Sebenarnya seperti itu. Nutup aurat. Oke, poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir dari pembahasan syarat sah sholat itu adalah yang nomor 6 itu adalah ilmu ilmu apa? Ilmu tentang kewajiban dari sholat. Ilmu tentang wajibnya sholat. Jadi kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan bahwa sholat fardu ya, sholat 5 waktu itu nggak wajib, maka dia nggak sah sholatnya mau gimana pun. Ya, jadi dia gampang sebenarnya ini gampang banget sih. Jadi kita tuh kayak tahu aja bahwa sholat 5 waktu itu wajib dah selesai. Maka sah sholat kita. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, ya atau sholat karena FOMO misalnya gitu kan ikut-ikutan FOMO doang kayak gitu maka dia nggak sah sholat dia begitu maka di sini tuh menjadi turunan masalahnya adalah ya mungkin kita sering dengar ya orang yang sholat 5 waktu tapi dibilang lu rajin banget sholat kayak gitu kan sama teman kita gitu lah sholat 5 waktu itu bukan wajib itu tuh kewajiban itu keharusan kayak makan 3 kali sehari gitu loh kayak masa apa namanya ada yang bilang ih lu sarapan lu rajin banget dah gitu ih lu makan malam lu rajin banget dah itu nggak rajin itu tuh suatu kebutuhan suatu apa namanya habit gitu loh atau memang kewajiban maka sholat 5 waktu itu bukan hal yang diapresiasi sebenarnya bukan yang menjadi wih lu keren banget enggak biasa aja tapi kalau dia sholat sunnah nah itu baru wih lu rajin banget sholat sunnah nah itu baru oke kayak gitu ala kulihal seperti ini ada yang mau tanyakan jadi selesai pembahasan kita di syarat wajib dan syarat sah ini BTW banyak yang aku potong sebenarnya karena sangat dalam ya pembahasan ini ya cuma waktu kita juga nggak cukup. Sak, mau nggak ada yang mau tanyakan? Saya mau nanya Mat, sebentar katanya lagi nyusun dulu. Oh ini Mat, Sok, sok, ini sok. sekalian nih sambil nunggu Amirah nanya nih. Mau nanya, Oh, kalau semisal nih kita lagi sholat, terus tiba-tiba mimisan darahnya apa istilahnya ngocor gitu kan, turun kan?
ke atas bibir atau kayak gitu, itu sholat kita batal gak? Sebenarnya aku tuh nggak menghindari bahasan ini karena ini dalam pembahasannya. Tapi kalau secara Karena ini singkat itu bahasannya. batal nggak? Enggak. Enggak, Oh enggak. tergantung. Enggak, tergantung, sorry. Nah, ini pembahasan darah ya. Sebentar. Nah, jadi pembahasan darah itu ada kategori darah yang keluar dari mana? Ya, jadi ada darah yang keluar dari dua lubang, ya, dubur kubul. Ada darah yang keluar dari lubang tapi selain dua lubang itu. Kan ada hidung, ada apa namanya ini? eh Telinga kayak gitu ya. Ada mulut. Nah, itu sesuatu ya, lubang yang di luar dua lubang. Dua lubang itu maksudnya adalah depan belakang kita maksudnya. Kubul dubur. Nah, itu maksudnya dua lubang. Nah, untuk darah yang keluar dari dua lubang, ya, dari dua lubang, itu sebenarnya beda pendapat. Ada yang mengatakan dimaafkan, ya, ada yang mengatakan dimaafkan, ada yang mengatakan tidak dimaafkan. Kayak gitu. Yang mengatakan tidak dimaafkan itu pendapat Imam Romli, yang mengatakan dimaafkan itu pendapat Ibnu Hajar, ya. Tapi dimaafkan juga. Nah, dimaafkan juga itu dengan syarat sedikit. Jadi tidak lumer banyak, bukan, tapi sedikit. Nah, sedikitnya ini apa? Sedikitnya ini ya tergantung kebiasaan aja gitu. Kalau kalau kita anggaplah misalnya sedikit itu darahnya cuma keluar tek gitu doang tuh. Nah, itu sedikit, maka nggak ada masalah. Kayak gitu. Tetapi kalau seandainya apa ya sampai lumer ya itu jelas gitu kan banyak. Berarti itu batal salat kita gitu. Harus wudhu lagi nggak harus wudhu. Jadi cukup batal sholat lalu dibersihkan lalu ntar sholat lagi kayak gitu. Oke. Ini udah ada nih Mat. Amira mau nanya nih. Gue sebutin. Kan di mazhab Syafi'i di bawah dagu termasuk aurat. Berarti di mazhab Syafi'i bawah dagu nggak harus dibasuh pas wudhu karena dia tidak dianggap termasuk wajah. Iya benar. Jadi batasan wajah itu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Jadi bukan ini dibasuh juga enggak. Ini yang dibasuh. Jadi tek ngebahas gitu sampai sini nih. Nah, tapi gini, ada kaidah gini teman-teman. Oh, ini penting juga nih. Ini kaidah fikihnya. Ada kaidah, aku tulis ya. Karena kan ini masuk juga kategori aurat tadi ya, kategori batasan aurat, apalagi laki-laki. Ada kaidah gini, mala yatimul al-wajib illa bihi. Sorry. Ini juga masuk ke pembahasan hukum dari jilbab sebenarnya. Mat, bentar Illa Mat. bihi Nih, Mat, bentar. Lu tadi share-nya gue apa? tutup dulu soalnya kan lagi sesi pertanyaan. Kalau mau ini buka lagi aja share-nya. Oh, tadi gue tutup. Oh, sorry. Ditutup. Coba bisa mau nulis-nulis kan? Share sebentar screen ya. Ya. Oke. Nah, jadi ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya adalah jika sesuatu kewajiban itu tidak sempurna karenanya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Aku ulangin. Jika kewajiban itu tidak sempurna karena sesuatu, oh gitu artinya ya. Jika kewajiban itu tidak sempurna karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, hukum pakai jilbab itu apa? Hukum aslinya? Wajib. Enggak, sebenarnya hukum aslinya enggak ada pakai jilbab. Pakai jilbabnya ya. Tapi karena menutup aurat hukumnya wajib, maka pakai jilbab menjadi wajib. Ngerti? Contoh, kalau orang tidak makan kambing, maka dia akan meninggal. Pertanyaannya, makan kambing hukumnya apa? Wajib. Wajib karena Karena kalau nggak makan, ntar meninggal. dia meninggal. Tapi hukum asli makan kambingnya apa? Nggak wajib. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Kalau hukum aslinya. Hukum aslinya nggak ada. Tapi karena Nggak ada ada. efek lain, karena faktor X lain, maka dia menjadi wajib. Itu pun terjadi di sini. Ya. Kalau seandainya, contoh gini. Tadi kan aku bilang, batasan aurat laki-laki itu adalah apa-apa yang di antara pusar dan lutut. Ingat, apa-apa yang di antara, ya. Diksinya itu. Jadi anggaplah ini pusar, ini lutut. Nah, jadi yang menjadi aurat itu, aku gambar aja kali ya. Ini orang, ya seorang anomali, seekor anomali. Nah, pusarnya di sini, lututnya di sini. Yang menjadi aurat itu sebenarnya itu adalah batasannya sini, teman-teman.
Jadi aurat sebenarnya pusar itu secara hukum asli itu bukan aurat. Begitu juga lutut. Lutut itu aslinya bukan aurat. Tapi kalau seandainya kita nggak nutupin si pusar dan tidak nutupin si lutut, maka tentu aurat yang sininya itu pasti akan terlihat kan gitu. Ngerti maksudnya? Makanya Ngerti. menutup pusar dan menutup lutut itu menjadi wajib. Karena apa? Karena malah yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Contoh lagi, perihal tadi yang ceritain Amira. Dagu, ya. Sini itu tidak wajib dibasuh hukum aslinya. Tapi karena kalau tidak dibasuh ke bagian sini, itu bisa jadi wajahnya itu nggak sempurna untuk dibasuh. Maka membasuh dagu itu menjadi wajib. Itu maksudku. Jadi Ah, parah tuh. Cok sinyal gue. Taruh guys. Apaan? Cok gue disconnect cok. Astaga. Coba misalnya lah, kalau misalnya. Gitu. Dulu juga harus stop ya. Hmm. Nah, berarti Oke. Mat, bentar Mat. Tadi kayak nge-lag deh. Diulang dikit Iya bentar. ya, tahu kan. Gue sadar. Oke, lanjut lagi. Yang tadi yang dagu udah jelas belum? Masuk nggak tadi yang dagu? Kalau dagu udah tadi ini bahasannya yang pusar sama lutut. Contoh. Oh, besar lutut. Iya, tadi Ya, tadi bentar Mat. Bentar, gitu Mat. ya. Jadi Bentar. Bentar. Maaf guys. Teleponnya lagi tidak ini. Boleh Mat, lanjut Mat. Udah mendingan ya? oke. Nah, tadi yang lutut lagi. Yang lutut gitu ya. Jadi lutut sama pusar itu adalah sebenarnya pusar itu bukan bagian yang wajib dibasuh sebenarnya. Enggak. Dibasuh lagi. Ditutupin bukan. Tapi karena seandainya pusar tidak ditutupin, maka aurat yang lain bisa jadi terbuka. Maka menutup pusar itu menjadi wajib. Oke. Pembahasan misalnya wudhu yang sampai sikut. Kan wudhu itu sampai sikut ya. Ya kan dari ujung jari sampai sikut. Nah, kalau misalnya cuma kita basuh sampai sini aja, itu bisa jadi ada bagian sikut yang nggak kena. Maka wajib hukumnya itu melebihkan sedikit. Melebihkan sedikit yang bukan bagian dari sikut. Hukumnya wajib. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dilebihkan, maka ada bagian sikut yang tidak kena. Gitu. Makanya masuk ke kaidah tadi, malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Begitu. Oke, ada lagi yang tanya? Oke. Ya, ada lagi nggak nih? Mau nanya. Mau nanya Ketika nambahin sujud nih. bagian tubuh tanpa penghalang ya. Itu bagian sujud, ya ada 7 bagian sujud. Jidat, ya jidat yang dimana ada pendapat yang mengatakan nyambung sampai hidung ya, tapi tergantung ya, kalau hidungnya pesek ya itu agak susah, tapi kalau hidungnya mancung ya itu pasti akan bisa. Jadi sebenarnya bisa hidung itu untuk nggak nyentuh ke tempat sujud itu bisa, jadi tergantung dari hidung kayak gitu ya. Jidat ya, lalu 2 telapak tangan, habis itu 2 sikut dan 2 ujung kaki, dan itu harus nempel. Jadi nggak, hati-hati di sini, aku suka ngeliat soalnya ada orang yang sujud tapi kakinya itu apa ya, diangkat gitu loh. Kebayang nggak maksudnya? Jadi harusnya kan nempel nih kaki. Ini anggaplah ujung kaki ya, kayak gitu. Nah dia tuh ngangkat gini kakinya. Ini nggak sah nih sujudnya, kayak gitu. Sikut nggak masuk. Jadi yang masuk itu ini. Oh, ini ya Mat. Berarti jidat, telapak tangan, lutut Jidat, sama telapak kaki tangan, ya? dua telapak tangan. Ya kan ini kan 3 nih, 3. Lalu Hmm. lutut Lutut. ya kanan kiri jadi 5, jadi 5 kan, 4 5 sama ujung kaki. Ya, Ujung ya. kaki itu tidak mesti semua kaki, tidak mesti semua 5 jarinya masuk, enggak. Boleh, yang penting nyentuh aja. Oh. Jadi ujung, mohon maaf banget. Aku agak liatin kaki ya. Mohon maaf banget. Ini nih apa yang putih dari kakinya itu harus nempel minimal 1 lah, kayak gitu. Jadi kalau ngangkat doang, misalnya, atau misalnya begini, ini hati-hati, ini nggak sah nih. Jadi yang kenanya itu hitamnya itu nggak sah. Jadi harus apa namanya, yang putih dari kakinya, kayak gitu yang kena tempat tempat sujud benar. Gitu.
Nah, nggak sah. Jidat kena nggak sah. Hati-hati. Jadi ada salah satu pembatal sholat. Ah, ini di luar pembahasan ini, ini di luar pembahasan yang syarat syafaat tadi sebagainya ya. Ini random aja ya. Jadi ada salah satu pembatal sholat yang namanya Allah yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi. Artinya adalah dia tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak karenanya. Contoh, ini hati-hati, ini cowok juga biasanya kena nih. Khususnya yang ya cowok biasanya kena juga. Jadi dia itu misalnya pakai selendang atau pakai apa nih? Pakai apa tuh? Apa sih ini? Selendang ya atau apa ya? Sorban. Pakai sorban. Lalu ketika sujud, sorbannya itu ditaruh ke jidat. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi diangkat gitu karena dia nggak pakai sejadah, dia taruh ke jidat. Itu nggak sah sujudnya. Karena dia sorban itu bergerak dengan gerakan dia. Contoh kayak tadi mukena juga. Jadi mukena itu kan bergerak karena gerakan dia. Lalu ditutup mukenanya. Misalnya kalau yang cewek itu biasanya gini ya. Apa namanya? Mukena yang di tangan ya, itu digituin gitu ya. Yang di apa namanya ditutupin jadi penghalang muka gitu, penghalang antara jidat ke lantai. Ya pengganti apa? Pengganti sejadah. Nah, itu nggak sah tuh. Karena dia bergerak karena gerakannya. Beda cerita kalau bergerak bukan karena gerakannya. Contoh, kita lagi sholat, nggak pakai sejadah. Lalu tiba-tiba ada orang di sebelah kita, itu ngegeserin sejadahnya ke kita. Lalu kita sujud di sejadah yang bergerak itu, maka sholat kita sah. Maka sholat kita sah. Oh shit, man. Sholat nggak punya kaki. Fuck lah. Fuck. Damn. Ya, gini lah, Cup. Allah juga tahu itu namanya ada keringanan ya, Cup. Ya, itu sholatnya kayang ya. Ya, sholatnya sambil kayang. Aduh, Gitu. Cup. Ini pertanyaan bagus ya ini. Karena gini, Mat, kalau kalau dia pakai kaki palsu, apakah kaki palsunya jadi harus kena wajib kayak orang punya kaki? Nah, Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, karena dia takdiriah jatuhnya. Takdiriah itu nah, adalah ya sebisa mungkin aja sih, kalau nggak bisa nggak usah gitu, nggak usah dipaksakan nah, kayak gitu. oke. Kalau mau kena menghalangi telapak tangan sama enggak, kalau menghalangi telapak tangan nggak ada masalah. Jadi dia bukan sujud di atas sesuatu yang bergerak di jidatnya, bukan, Ya. Oh, nggak ada masalah. ya. Gua ada nih, Mat, baru ingat. Laki-laki kalau rambutnya gondrong nih, kadang kan jidatnya ketutupan rambut. Nah, kalau sujud pas jidatnya ketutupan rambut sah atau enggak? Nah, pembahasan jidat itu teman-teman, jidat itu jadi antara dari sini sampai sini dan dari sini sampai sini. Jadi kalau misalnya rambutnya itu bener-bener full, anggaplah rambut poni ya, rambut poni yang sampai sini tuh. Nah, itu nggak sah baru. Tapi kalau masih ada bagian-bagian yang terbuka, sedikit misalnya gitu kan, itu baru sah. Ah, Jadi nggak semua kondisi kayak gitu. Jadi bisa jadi misalnya dia pakai pakai peci tapi segini. Nah, ini kan masih ada area jidatnya di sini. Lalu yang kena dengan area jidatnya tuh ini, maka sah sholatnya. oh, Gitu. Jadi nggak apa namanya nggak mutlak sah atau nggak sah ya. ya. Lihat tergantung seberapa jiper jidatnya gitu. Oke, oke. Santai. Oke, Oke. maaf ya guys, tapi karena udah masuk jam 3 nih, bentar lagi mau asar, kita tutup dulu sesi pertanyaannya. Insya Allah kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan seputar ini, bisa ke pemateri-pemateri kami mulai dari Imat gitu, di Instagramnya Imat Akal, atau ke Hanif kemarin juga boleh, atau ke Ropiul juga boleh langsung gitu kan. Atau ke Hotop, atau ya bisa lah ke mereka langsung, karena insya Allah ini pematerinya memiliki kapasitas terbaik lah di bidangnya, insya Allah. Kamu, aneh yakin, teman-teman aneh hebat. Oke. Biasa aja. Sebelumnya dicukupkan dulu ya, Mat. Terima kasih udah mau ngisi hari Ya. ini. Oke, sebelum bubar seperti biasa dokumentasi dulu karena saya suka ditagih sama bagian media info. Yuk, yang bisa on cam kita foto bersama dulu. Kita gaskan. Yuk, barangkali ada ini. Kalau tidak ada, maka akan saya langsung Ya, on cut cam aja dong, ya. on cam. Ayo, on cam, on cam, on cam. Ya, seru kan? Jangan lupa besok ada khusus yang buat Ahwat ya. Buat Ahwat-Ahwat, ditunggu saja jamnya. Nanti langsung diurus sama adminnya. Ya. Makasih. Kayak nggak ada nih, Mat. Jadi kita foto aja nggak apa-apa, Mat. Santai. Foto dulu ya. Oke ya. Oh, hujan deras ya. Oke. Satu, dua, Alasan, tiga. alasan, alasan. Bentar. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih udah pada hadir pada kajian siang hari ini. Insya Allah yang Ahwat berlanjut besok dan untuk kajian berikutnya ditunggu aja beritanya ya. Insya Allah akan ada berita lebih lanjut. Terima kasih buat materi dan teman-teman yang udah hadir. Mari kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Udah boleh live. Sampai jumpa. Yo, thank you. Alhamdulillah beres mat. Pas ini. Satu jam lebih. Gua habis ini ngisi kajian lagi anjir. Oh iya di mana loh ngisi lagi? Ada kajian offline tapi fikih Oh, mudik. fikih mudik. Ya aman coba.